kecenderungan masyarakat kita itu pengennya orang itu dipenjara, dihukum. Itu jadi secara sosiologis memang masyarakat kita mendukung overkapasitas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pengayoman. Senang sekali pagi ini saya berkesempatan untuk berada di podcast kesayangan kita, yaitu Para Pencari Ilham, Ilmu Hukum dan HAM. Dan sahabat pengayoman, tentunya kali ini saya tidak sendirian. Saya telah ditemani langsung oleh seorang narasumber, yaitu pembimbing kemasyarakatan ahli media Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, sekaligus sebagai Ketua IPKIMINDO Wilayah Sumatera Selatan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Joni Ihsan SHMH. Terima kasih Mbak. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Mbak Citra juga kan? Iya, tentunya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin sahabat pengayoman di rumah ada yang belum mengenal nih Mbak. Apa sih IPKIMINDO itu? Terima kasih Mbak Citra. Jadi IPKIMINDO itu kepanjangannya Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia. Di setiap kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan itu ada DPW-nya, Dewan Pengurus Wilayah. Kebetulan untuk wilayah Sumatera Selatan saya dipercaya oleh teman-teman melalui Muswil tahun 2022 untuk menjadi Ketua IPKIMINDO pada periode 2022 sampai 2025. IPKIMINDO itu wadah Mbak, wadah atau tempat bagi PK dan APK. Bapak tadi menyebutkan PK dan APK juga Pak. Ya. Apa sih arti PK dan APK? Mungkin sahabat pengayoman juga belum mengetahui Pak artinya. Ya. PK itu singkatan dari pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum. Ya. Jadi kita ini penegak hukum loh Mbak. Pejabat fungsional penegak hukum yang mempunyai tugas dan kewenangan: 1. Penelitian kemasyarakatan, 2. Pendampingan, 3. Pembimbingan, 4. Pengawasan, dan 5. Mengikuti sidang TPP. Itu PK Mbak. PK. Kalau APK-nya Bapak? APK itu asisten pembimbing kemasyarakatan. Kalau tadi PK diatur dalam dalam Permen PAN nomor 22 tahun 2016. Kalau APK diatur dalam Permen PAN nomor 23 tahun 2016. Berarti APK itu mendukung tugasnya dari PK ya Pak? Ya benar. Jadi APK itu asisten pembimbing kemasyarakatan. Jadi dia supporting sifatnya, supporting tugas-tugas PK. Detailnya itu apa aja loh Pak? Nah, dari kelima tugas PK itu yang pertama kan penelitian. Jadi penelitian itu PK berwenang membuat penelitian kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan itu ada 14 jenis Mbak. Ada 14 jenis penelitian kemasyarakatan, disingkat litmas. Jadi ada 14 jenis litmas, tapi yang paling sering digunakan adalah litmas persidangan, litmas diversi, litmas untuk reintegrasi. Litmas yang lainnya termasuk agak jarang digunakan. Kemudian tugas kedua itu pendampingan. Pendampingan ini pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam tahap pra-adjudikasi, adjudikasi maupun di pos adjudikasi. Jadi didampingi terus oleh PK. Kemudian pembimbingan. Pembimbingan ini lebih karena pos adjudikasinya, jadi lebih di saat pelaksanaan putusan hakim. Misalnya pembimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan program PB itu dibimbing oleh PK. Terus anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan program CB itu juga dibimbing oleh PK. Pembimbingan juga banyak uraian kegiatannya. Kemudian pengawasan. Jadi PK itu mengawasi program-program pembimbingan. Misalnya PB, klien yang PB itu terus diawasi. Salah satu bentuk pengawasannya detailnya itu misalnya home visit. Jadi home visit itu adalah salah satu butir kegiatan dari pengawasan. Mengunjungi keluarga tersangka Ya, yang ada di rumah ya bisa home visit untuk litmas, bisa home visit untuk program pembinaan. Kemudian sidang TPP. Sidang TPP itu bisa di Bapas, bisa sidang TPP di Lapas, dan bisa sidang TPP di Kanwil, begitu Mbak. Tugas IPKIMINDO itu yang utama.
Sebenarnya banyak sih Mbak tugasnya, tapi saya singkat saja. Tugas utama yang pokok bagi IPKEM Indo adalah pertama itu memberikan advokasi bagi anggota PK dan APK dalam melaksanakan tugas. Jadi kalau misalnya anggota ada masalah dalam rangka melaksanakan tugas, IPKEM Indo bisa memberikan advokasi. Advokasinya bisa berbentuk mediasi, fasilitasi, dan sebagainya. Kemudian tugas yang kedua adalah menyelenggarakan sidang kode etik. Jadi IPKEM Indo menegakkan kode etik dan kode perilaku yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat DPP IPKEM Indo. Jadi tugas pengurus di wilayah itu memastikan kode etik dan kode perilakunya dipatuhi oleh anggota. Jika ada yang tidak mematuhi, maka tugas IPKEM Indo untuk menyidangkan kode etik bagi anggota yang melanggar kode etik dan kode perilaku. Kemudian tugas IPKEM Indo yang ketiga itu adalah mengembangkan kompetensi, meningkatkan kapasitas PK dan APK agar dapat berkontribusi dalam memecahkan berbagai permasalahan di lapas dan rutan. Begitu Mbak. Luar biasa, menarik sekali ya Pak. Jadi Bapak sebagai ketua itu melindungi para PK yang ada di luar ya Pak? Insya Allah. Iya. Nah, dari yang Bapak sebutkan tadi bahwa PK itu berkontribusi dalam memecahkan masalah yang ada di dunia pemasyarakatan. Ya. Permasalahan apa Pak yang ada di dunia pemasyarakatan itu? Kalau kita bicara pemasyarakatan ya, dunia pemasyarakatan itu masalah klasik. Masalah klasik, kenapa saya sebut klasik? Karena dari dulu sampai sekarang masalah itu terus ada, belum terpecah-pecahkan. Itu adalah overkapasitas dan overcrowding di lapas dan rutan. Kita tahu bahwa sampai sekarang overkapasitas lapas dan rutan itu bisa mencapai 150%, Mbak. Bayangkan. Wih, lebih dari 100 iya. Dong Pak ya? 2 kali lipat lebih. Iya, sudah sampai 150. Jadi permasalahan pokoknya itu ya overkapasitas. Selain permasalahan lain misalnya overstaying, kemudian sarana dan prasarana yang minim, kemudian permasalahan lain, tapi yang menjadi sorotan sampai sekarang adalah overkapasitas. Begitu. Memang overkapasitas ini selalu menjadi permasalahan di setiap lapas dan rutan yang ada di wilayah Indonesia ini, Pak, mencakup seluruhnya. Ya. Penyebabnya itu apa sih, Pak? Overkapasitas itu sebenarnya banyak sih faktor penyebabnya, tapi secara kasat mata ya, secara nyata kita lihat bahwa overkapasitas itu terjadi penumpukan narapidana di dalam lapas dan rutan. Mengapa sampai numpuk? Karena arus masuk narapidana itu lebih besar daripada arus keluarnya, Mbak. Kalau saya ambil contoh misalnya dalam sebuah bak mandi, bak air, itu keran masuknya besar, tapi keran keluarnya kecil. Jadi kan airnya meluber, numpuk. Nah, jadi secara kasat mata itu penyebabnya ya arus masuk lebih besar daripada arus keluar. Itu secara nyata. Kalau faktor penyebab lain bisa dari faktor regulasi, dari kebijakan pemerintah terdahulu, misalnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undangnya tahun 2009, dampaknya overkapasitas sekarang. Kemudian bisa juga faktor sosiologis, Mbak. Kecenderungan masyarakat kita itu pengennya orang itu dipenjara, dihukum. Itu jadi secara sosiologis memang masyarakat kita mendukung overkapasitas itu. Kemudian kalau secara yuridis memang sistem peradilan pidana kita yang tidak memungkinkan untuk tidak dipenjara. Artinya jadi setiap orang bermasalah harus dipenjara, ya, gitu ya, Pak? Jadi karena paradigma pemidanaan dalam KUHP yang lama nih, Mbak ya, itu kan paradigmanya masih menggunakan teori retributif, pembalasan, balas dendam. Kata Mbak Citra tadi, sedikit-sedikit masuk penjara, sedikit-sedikit masuk penjara kan. Nah, apapun perkaranya hakim mengirim ke penjara, apapun kasusnya hakim memutuskan penjara, ya penuh dong penjara kita. Makanya meluber kan, kayak bak air tadi. Ada nggak solusi untuk overkapasitas ini menekan yang masuk agar yang keluarnya lebih banyak gitu, Pak?
Jadi imbang ya Mbak, Imbang. yang masuk banyak, yang keluar Kalau juga bisanya banyak. imbang, tapi Ya. kalau yang kita inginkan lebih sedikit yang masuk, Lebih banyak yang lebih keluar. banyak yang Nah, keluar. dan jadi karena faktor penyebabnya tadi adalah 3 tadi Mbak ya, faktor regulasi, kebijakan, kemudian sosiologis dan yuridis. Mungkin kalau faktor regulasi, harapan kita mungkin kedepannya pemerintah membuat regulasi, kebijakan, peraturan perundang-undangan dari undang-undang sampai perda itu sebisa mungkin tidak lagi menormakan penjara sebagai sanksinya. Bisa jadi pidana pengawasan, pidana sosial, kerja sosial. Kemudian paradigma yang tadi, paradigma retributif tadi itu oleh KUHP yang baru itu sudah bergeser. Jadi kalau solusinya kita harus mengurangi atau mengecilkan keran masuk. Jadi kita harus mengurangi narapidana yang masuk ke lapas dan rutan. Harus membesarkan keran keluarnya. Jadi bagaimana cara mengurangi arus masuk? Kan kita tahu bahwa sistem peradilan pidana itu penyumbang terbanyak loh. Penyumbang narapidana terbanyak ke dalam lapas dan rutan. Jadi ya kita harus merubah paradigma penghukuman. Kalau KUHP lama itu paradigma penghukumannya adalah teori retributif, pembalasan, balas dendam, sehingga siapapun yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana dikirim ke penjara oleh hakim. Nah kalau solusinya para pimpinan kita sudah mengubah wajah KUHP, sudah paradigma yang retributif tadi sudah bergeser ke paradigma yang lebih manusiawi. Itu bisa kita lihat di pasal 51 KUHP, tujuan pemidanaan ada di KUHP itu. Jadi KUHP baru ini berdampak signifikan terhadap pemasyarakatan ya Pak? Kalau menurut saya Mbak ya, berpotensi sekali mengurangi overkapasitas seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sekarang dengan adanya diversi dalam peradilan pidana anak, hampir semua LPKA itu tidak lagi overkapasitas. Nah, mungkin signifikannya bisa kita lihat dampaknya setelah efektif berlaku. Kan efektifnya 3 tahun lagi nih. Nah, mungkin setelah 3 tahun baru kita bisa merasakan dampaknya KUHP signifikannya terhadap overkapasitas di penjara. Pasal 51 yang Bapak sebutkan tadi. Ya. Salah satu tujuan Pemidanaan menjadi tugas PK. Ya. Nah, jadi peran PK di dalam KUHP ini itu sejauh mana? Kalau kita bicara peran PK di KUHP, kalau dulu Mbak ya, kita komparasi dulu dengan KUHP lama. Waktu di KUHP lama, posisi pemasyarakatan itu hanya ada di ujung sistem peradilan pidana. Artinya ada 3 tahap Mbak, 3 tahap sistem 3 tahap proses hukum: pra-adjudikasi, adjudikasi, dan post-adjudikasi. Kalau dulu pemasyarakatan berada di ujung, di post-adjudikasi, hanya menampung, membina, dan membimbing posisi pemasyarakatan. Kalau di KUHP baru, berdasarkan pasal 51 tadi, tujuan pemidanaan, misalnya saya sebutkan salah satunya adalah tujuan pemidanaan, huruf B-nya memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi manusia yang lebih baik. Itu kan tugasnya pemasyarakatan, bukan tugas jaksa, bukan tugas hakim, bukan tugas polisi. Nah, kemudian memulihkan keadaan korban, restoratif, itu kan tugas PK juga. Jadi posisi pemasyarakatan di KUHP baru itu sudah berperan sejak pra-adjudikasi. Sejak awal ya Sejak Pak? awal, Sekarang, benar. iya. Kalau KUHP lama kan hanya berperan saat post-adjudikasi saja. Iya, pas mereka sudah ada di dalam lapas. Benar sekali dan Mbak. rutan, Ya. Pak. Ya, selama ini kan belum ada peran PK yang dalam persidangan peradilan dewasa. Yang kita ketahui selama ini PK hanya mendampingi pada peradilan anak, Pak. Ya, benar. Nah, dalam KUHP baru di persidangan itu PK apa Pak fungsinya?
Jadi memang Mbak tidak secara tegas di norma dalam KUHP itu tidak secara tegas disebutkan bahwa PK itu akan mengikuti persidangan. Berbeda dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tegas disebutkan dalam normanya bahwa pembimbing kemasyarakatan harus diundang dan hadir dalam persidangan anak. Kalau tidak, putusan hakim bisa batal demi hukum. Nah, kalau di KUHP memang secara tegas tidak disebutkan, tapi kalau kita lihat dari norma-norma di pasal 54 misalnya Mbak, pasal 54 itu pedoman pemidanaan. Jadi hakim dalam memutuskan pidana ada pedoman-pedomannya, ada banyak tuh Mbak. Nah, di antaranya itu merupakan tugas PK. Misalnya hakim dalam memutuskan perkara harus mempedomani riwayat hidup tersangka, keadaan ekonomi, keadaan sosial tersangka, demografi, keadaan penduduk di sekitar rumah tersangka, kemudian akibat tindak pidana terhadap korban, keluarga korban, dan terhadap pelaku. Itu semua termuat dalam litmas, dalam penelitian kemasyarakatan. Jadi prediksi saya itu kedepannya PK akan dilibatkan dalam persidangan untuk tersangka dewasa karena untuk menyampaikan itu. Ya. Jadi sekarang dengan adanya KUHP baru, hakim itu harus mempertimbangkan rekomendasi dari PK melalui litmas itu untuk di dalam persidangan. Ya benar Mbak. Jadi kalau fungsi PK tadi adalah menyampaikan faktor-faktor sosial ke hakim. Jadi nanti PK fungsinya di dalam sidang itu membacakan, menyampaikan, bahkan memberikan rekomendasi kepada hakim tentang apa sih yang hukuman yang cocok untuk si terdakwa dewasa ini. Jangan melulu penjara di hakim. Ini hasil dari penelitian PK, ternyata si terdakwa ini lebih cocoknya ke pengawasan atau ke pidana kerja sosial. Jadi harus masuk ke lapas rutan bisa ditekan oleh PK, begitu Mbak. Jadi secara tidak tersurat, tugas PK dalam KUHP yang baru ini sama dengan tugas PK dalam peradilan anak yang mengupayakan agar hakim tidak menghukum para terpidana ini ya Pak. Ya, jadi sebenarnya peran PK dalam KUHP baru ini bukan barang baru bagi PK, karena PK itu sudah terbiasa di dalam SPPA. PK sudah terbiasa mendampingi anak yang ditangkap polisi, didampingi oleh PK, diwawancara oleh PK, diserahkan ke jaksa, PK juga mendampingi. Ketika di sidang, PK mendampingi untuk membacakan rekomendasi. Jadi nantinya mungkin peran PK dalam KUHP ya hampir mirip, serupa tapi tak sama. Kalau begitu tersangka dewasa ini bisa bebas seperti tersangka anak ya Pak? Iya bisa. Jadi berdasar dengan pertimbangan PK, pertimbangan ilmiah tentunya, karena PK akan dibekali dengan diklat tuh. Jadi berdasarkan pertimbangan ilmiah dari penelitian kemasyarakatan, nanti PK bisa merekomendasikan kepada hakim agar terdakwa dewasa ini tidak dipenjara. Memang Mbak, di pasal 65 itu penjara di pasal 65 nih Mbak, pasal 65 KUHP, penjara itu masih pidana pokok. Tapi sedapat mungkin hakim tidak menjatuhkan pidana penjara karena ada pilihan lain. Selain pidana pokok ada pidana tutupan, kemudian pidana pengawasan, kemudian pidana denda, kemudian pidana penjara. Jadi sedapat mungkin hakim tidak menjatuhkan penjara kepada terdakwa dewasa, tentunya dengan kondisi-kondisi tertentu. Jika hakim akhirnya mempertimbangkan rekomendasi litmas dari PK, misalnya mereka merekomendasikan kerja sosial kepada terpidana, apakah PK masih berperan untuk mendampinginya Pak? Nah, tadi sempat saya singgung kan bahwa peran PK dalam KUHP itu hampir serupa dengan peran PK dalam peradilan anak. Dalam peradilan anak, PK sudah berperan sejak pra-adjudikasi sampai ke adjudikasi sampai ke pos adjudikasi. Nah, pos adjudikasi itu pelaksanaan putusan hakim, Mbak. Jadi ranah pos adjudikasi, misalnya hakim akhirnya
kata Mbak tadi, hakim akhirnya mempertimbangkan rekomendasi PK agar terdakwa tidak dipenjara. Taruhlah misalnya dipidana pengawasan. Apakah PK masih berperan? Masih. Jadi kalau di pasal 76 Mbak, 76 ayat 5, kalau saya nggak salah itu 76 ayat 5, dikatakan bahwa jaksa bisa mengusulkan pada hakim untuk mengubah pidana pengawasan menjadi pidana penjara, atau jaksa dapat mengusulkan memperpanjang pengawasan dari 6 bulan menjadi 1 tahun atas rekomendasi dan pertimbangan PK. Oh begitu, Ya. menarik sekali. Ya. Jadi jaksa tidak bisa mengusul kepada hakim kalau PK tidak merekomendasikan. Jadi jaksa harus mempertanyakan dulu atau melihat pertimbangan dari litmas yang Ya, telah benar. dilakukan oleh PK Ya. ya Pak. Tentunya PK dalam memberikan rekomendasi pertimbangan berdasarkan keilmuan, karena PK akan dibekali dengan skill assessment, skill penelitian. Jadi PK juga tidak boleh sembarangan memberikan rekomendasi kepada hakim. Ya. Itu di pasal 5-nya Mbak. Ya. Nah di pasal 6-nya sebaliknya juga, Hmm. jaksa dapat mengusulkan pada hakim untuk memperpendek masa pengawasan. Misalnya 6 bulan jadi 3 bulan atas rekomendasi PK. Oh jadi masih bisa dipotong Ya, lagi ya jadi Pak? kalau menurut PK, dia selama pengawasan menjalani program pengawasan dengan baik, mematuhi syarat-syarat, kita rekomendasikan kepada jaksa agar jaksa mengusulkan pada hakim untuk memperpendek masa pengawasannya. Itu PK juga PK berperan juga. kan? Nah itu di pengawasan. Pengawasan. Tadi Bapak bilang juga bahwa peran PK serupa dengan peran PK dalam SPPA. Ya benar. Di dalam SPPA itu dikenal dengan istilah diversi. Ya. Nah, diversi yang berhasil mengurangi overkapasitas di LPKA. Ya. Nah, dalam KUHP yang baru dikenal tidak mekanisme diversi itu. Nah, dalam KUHP yang baru Mbak, kita bisa lihat pasal 112 sampai pasal 114. Itu mengatur diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal itu copy paste banget dari SPPA Mbak. Dari syarat-syarat diversi untuk orang dewasa sama dengan undang-undang SPPA. Misalnya syaratnya ancaman di bawah 7 tahun, terus bukan residivis, itu sama syaratnya dengan SPPA. Jadi peran PK dalam diversi dewasa juga sama juga. Oh, jadi yang di dewasa ini juga dia juga bisa mendapatkan diversi itu ya Pak? Kalau di pasal 112 sampai 114 itu hanya mengatur anak. Makanya saya bilang tadi copy paste banget dengan pasal-pasal yang ada di SPPA. Kalau untuk dewasanya belum diatur sih diversi, tapi lebih ke restoratif justice. Artinya dengan pertimbangan sosial tadi, pertimbangan PK, usia di atas 75 tahun, kemudian kerugian tidak lebih dari UMP saat itu bisa di restoratif justice, artinya bisa diselesaikan di luar pengadilan. Jadi kalau mekanisme diversi dalam KUHP itu masih tetap untuk anak, tapi benar-benar copy paste dari sistem peradilan pidana anak. Ya. Jadi begitu berat ya tugas PK dan bertambah lagi berat dengan adanya KUHP baru ya. Sehingga PK diharapkan memberikan kontribusi yang nyata dalam mengurangi overkapasitas melalui keterlibatan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu ya Pak. Kita semua berharap dengan terbentuknya KUHP baru ini berpotensi mengurangi overkapasitas di lapas dan rutan yang ada di Indonesia. Sebagaimana peran PK dalam SPPA yang membuat LPKA di seluruh Indonesia itu tidak lagi menjadi lapas yang overkapasitas. Ya Pak ya? Setuju? Ya, saya setuju sekali. Mungkin next kita akan membahas tentang bagaimana PK dalam membuat harus masuk, iya, harus masuknya sedikit, harus keluarnya banyak. Harus keluar yang banyak ya Pak. Nah, pertanyaan terakhir, kan
Dengan beratnya tugas PK ini, Hmm. sebagai Bapak sebagai Ketua Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Sumatera Selatan, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman PK kita yang ada di rumah Bapak? Untuk teman-teman PK yang ada di Sumatera Selatan, jumlahnya lumayan banyak, ada 120-an. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku. Kemudian pesan saya, karena perkembangan hukum terus silih berganti, peraturan terus silih berganti, rekan-rekan PK, teman-teman PK itu tingkatkan kompetensi, tingkatkan kapasitas agar PK bisa survive, bisa eksis dalam sistem peradilan pidana untuk orang dewasa, agar kita sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya. Kemudian jaga moralitas, jaga etika, perilaku, apalagi menjelang tahun politik, pemilu tahun 2024, saya harap rekan-rekan PK menjaga netralitasnya. Jangan sampai Anda kena kode etik. Kode etik. Oke, terima kasih Bapak dengan pembahasan kita yang menarik ini. Terima kasih telah hadir Terima kasih Mbak, sama-sama. podcast kita. Mungkin itu dulu yang dapat dibahas pada hari ini. Saya berharap podcast-podcast selanjutnya dapat memberikan informasi yang lebih lagi untuk para sahabat pengayoman. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.